Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini saya mohon izin. Di sini saya bukanlah mengajari, karena di sini semua adalah guru-guru senior saya. Kemudian izin kepada Ibu Kepala Sekolah. Saya di sini untuk memenuhi tugas modul 14 tentang budaya positif, yang kebetulan saya berasal dari calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Asahan. Baik Bapak Guru, Ibu hebat. Di sini saya yang pertama, karena memang guru penggerak itu bergerak, tergerak dan menggerakkan. Yang pertama saya mengajak kepada Bapak atau Ibu yang belum mengikuti guru penggerak untuk bersedia mengikutinya. Karena jujur, awalnya saya ini mengikuti guru penggerak bukan dari kemauan saya sendiri. Izin Ibu Kepala Sekolah, memang atas perintah dan saran dari Ibu Kepala Sekolah. Yang awalnya saya merasa terpaksa, terbebani, bahkan sekarang saya ikuti. Alhamdulillah sekarang saya sampai di tugas ini, yaitu modul 14 tentang budaya positif. Di sini saya akan mensosialisasikan kepada Bapak Ibu guru hebat sekalian. Salam dan bahagia, syukur alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar kita sebagaimana biasanya. Kemudian sholawat berangkaikan salam, marilah sama-sama kita hadiahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kemudian kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, dan yang terhormat adalah Ibu Kepala Sekolah UPTD SDN 01 0041 Perkebunan Air Batu 12, dan hormat yang sama kepada rekan sejawat sekalian yang hadir di dalam ruangan pada hari ini. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi yang sudah saya sebutkan tadi di awal, yaitu tentang budaya positif. Namun sebelum kita memasuki materi, izin sebelumnya, saya pun di sini masih belajar, sudah pasti nanti di sana sininya banyak kekurangan. Untuk merefreshkan, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Bapak Ibu, sebelumnya izin, ice breaking ini mungkin sudah tidak asing, sudah sering kita laksanakan. Ya Bapak Ibu, silahkan berdiri, izin.
Disiplin positif. Menurut teori kontrol atau teori pilihan Dr. William Glasser, menurut Dr. William Glasser, kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Di sini kita berbuat itu tidak bisa dipaksakan oleh orang lain. Kita berkehendak atas diri kita sendiri selagi tidak melanggar peraturan. Kemudian, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian ada model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang lain memiliki gambaran berbeda. Kemudian ada makna disiplin. Makna disiplin yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi diri kita sendiri agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu sesuai menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Selanjutnya teori motivasi. Teori motivasi yang pertama itu untuk menghindari hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Ketiga untuk menghargai diri sendiri. Kemudian akan muncul nilai-nilai kebajikan universal, yaitu melalui keyakinan kelas. Kemudian di dalam budaya positif ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai manajer. Kemudian untuk menyelesaikan suatu masalah, guru dapat menggunakan segitiga restitusi yang melalui tahapan-tahapan. Yang pertama, menstabilitaskan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi ini tidak hanya bisa digunakan di sekolah, namun bisa kita gunakan di lingkungan masyarakat, bahkan di lingkungan keluarga kita sendiri untuk menyelesaikan suatu masalah yang ada. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia. Kita hidup ini mempunyai 5 kebutuhan dasar sebagai manusia. Yang pertama, bertahan untuk hidup. Yang kedua, penguasaan. Yang ketiga, mendapatkan rasa kasih sayang dan rasa diterima keberadaan kita atau kita itu diakui. Kemudian rasa kesenangan, dan yang terakhir rasa kebebasan. Baik. Sekarang selanjutnya, apakah makna disiplin itu? Kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Yang ketiga, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Selanjutnya, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini contohnya kalau kita di sekolah, umumnya datang tepat waktu itu yang pertama pasti menghindari hukuman, yang kedua menghindari teguran dari kepala sekolah.
Kemudian, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Seperti yang saya katakan tadi, datang tepat waktu ke sekolah, tidak terlambat, itu karena takut ditegur kepala sekolah atau mendapatkan hukuman. Padahal kalau memang aslinya kita ikhlas, itu hanya penghargaan terhadap diri kita sendiri, bahwa kita telah bisa disiplin tanpa untuk mendapatkan imbalan atau pujian atau hanya menghindari hukuman. Kemudian selanjutnya kita masuk ke nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Menurut Dr. William Blasser pada teori kontrol tahun 1984, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan, menurut Diane Gossen. Kemudian yang terakhir, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan kurikulum Merdeka ya Bapak Ibu guru hebat. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima bergotong royong, dan yang keenam adalah kreatif. Kemudian teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama motivasi eksternal. Tujuannya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian motivasi eksternal. Tujuannya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Seperti tadi, saya ulang kembali, datang tepat waktu ke sekolah. Tujuannya hanya untuk mendapatkan pujian dari kepala sekolah. Yang terakhir motivasi internal atau tujuan dari disiplin positif. Nah ini dia, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Nah selanjutnya merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap dan mampu membuat memerintah diri sendiri. Kemudian di sini ada contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Pembukanya kemarin saya perhatikan, nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemudian saya menghargai kepedulianmu. Ini kondisinya pada saat kita membantu, pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok.
Kemudian ada terima kasih. Nilai kebajikannya rasa tanggung jawab. Situasinya ini pada saat murid memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai atau melihat sampah tanpa diperintah, dia membuangnya pada tempatnya. Di sini akan dijelaskan perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, ini hukuman. Kemudian konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian hukuman itu membuat anak membenci kedisiplinan, sedangkan di konsekuensi anak menjadi menghargai disiplin. Kemudian hukuman itu berupa paksaan, sedangkan di konsekuensi berupa stimulus atau tanggapan. Kemudian hukuman itu menyebabkan mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan di konsekuensi mendorong anak agar bisa mudah menyesuaikan diri. Kemudian konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Kemudian hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang terakhir, perbedaan hukuman dan konsekuensi akan menimbulkan rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Sedangkan di konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Baik Bapak Ibu guru hebat, di sini saya akan memberikan contoh sesuatu tindakan guru yang itu nantinya merupakan hukuman atau konsekuensi. Sebelumnya tadi sudah saya jelaskan perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Baik, Bapak Ibu guru hebat, sekali lagi izin kita belajar bersama di sini. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Baik Bapak Ibu guru hebat, ini merupakan hukuman atau konsekuensi. Ya, nanti kita lihat bersama dan kita bahas bersama. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah" merupakan hukuman. Baik Bu, kenapa dikatakan merupakan hukuman? Karena bisa jadi dia di sini bisa jadi dia itu di sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ditulisnya pula satu buku 100 kali, "Saya tidak akan terlambat lagi". Dia kan merasa tersakiti, dia merasa nulis kalimat tadi jadi beban sama dia. Masuk yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, merupakan hukuman atau konsekuensi. Iya Kak, Bu, terima kasih. Dia juga merupakan hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu, kembali hukuman.
Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman Adia. Terima kasih kembali lagi Bapak Ibu guru hebat. Merupakan konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya, terima kasih Bapak Ibu guru hebat, merupakan konsekuensi. Selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Oh, ini maksudnya Bu, murid disuruh tidak mengenakan sepatu. Tidak boleh pakai sepatu dia karena sepatunya beda warna. Jadi dia selama 1 hari di sekolah dilarang pakai sepatu, merupakan hukuman atau konsekuensi. Ya baik, Bapak dan Ibu guru hebat, merupakan hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi Bapak guru hebat, terima kasih. Ya, selanjutnya masuklah kita ke apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut Gosen. Ya, ada identitas gagal, kemudian ada identitas sukses. Dari hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Nah, jadi dia mau milih antara yang menyakitkan itu harus terjadi atau sesuatu itu harus terjadi. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Kalau di konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Sedangkan di restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang, karena tadi kita bersama mencari solusi. Kemudian korban mendapatkan keadilan. Di konsekuensi korban bisa diabaikan. Sedangkan melalui segitiga restitusi, korban mendapatkan ganti. Selanjutnya, murid atau anak akan tersakiti. Di konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Sedangkan di restitusi, murid mendapatkan penguatan kembali karena tadi telah kita cari solusinya bersama. Kemudian perilaku pasif agresif meningkat. Kalau di konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau di restitusi masalah terpecahkan. Di hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi hukuman itu tidak akan berjalan kalau mereka tidak takut. Sedangkan di konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kalau setelah kita gunakan restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian di hukuman berlaku
realisasi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kalau dikonsekuensi, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Sedangkan di restitusi, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Kalau di hukuman, peraturannya adalah kamu harus. Sedangkan di konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Kalau di restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Kemudian di hukuman, murid atau anak menjadi membenci peraturan. Kalau di konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan. Di restitusi sudah berubah menjadi positif, anak menjadi menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Ya, di sini kita akan mengetahui bersama ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran atau pilihan, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini kita akan bertanya bersama-sama, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm mengendarai kendaraan roda 2? Jadi kita tanya diri kita sendiri, kenapa kita pakai helm kalau naik kendaraan? Ayo Bapak Ibu guru hebat. Supaya jadi timbul dia keyakinan pada diri kita, kenapa kita pakai helm sewaktu naik kendaraan. Iya, untuk keselamatan diri, Bapak Guru Ibu hebat. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Baik Bapak Ibu Guru. Ya, masih sama, berarti dia keselamatan juga ya. Jadi kita yakin ya kesehatan juga beserta. Jadi itu tadi dari pertanyaan pemantik ini, jadi kita bisa kenapa tidak peraturan, kenapa harus keyakinan. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu saat mengikuti pelatihan. Ya, di sini dia nanti akan menimbulkan nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai universal yang telah kita bahas di awal tadi. Nah, maka dari itu untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Baik, budaya positif. Di dalam budaya positif itu satu lingkaran dengan yang pertama lingkungan positif.
kemudian keyakinan kelas dan peraturan kelas. Contoh yang sudah saya coba, saya buat di kelas saya. Yang pertama, keyakinan kelasnya datang tepat waktu. Kemudian menjaga kebersihan sekolah. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Kemudian aktif dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, tertib. Kemudian saya juga buat di kelas, baru saya coba, karena juga saya baru mengetahui dan baru memahaminya. Yang pertama, kami guru dan murid harus saling menyayangi. Yang kedua, kami murid harus semangat belajar. Dan kesepakatan kami yang terakhir, kami murid harus peduli dengan teman-teman yang lain. Sudah kita buktikan dengan kita laksanakannya Jumat berbagi di setiap hari Jumat, yaitu kita berbagi kepada anak yatim dan piatu, ya Bapak Ibu. Di dalam keyakinan kelas, saya juga baru tahu Bapak Ibu, dan saya juga baru mempelajari, ternyata itu ada namanya tabel T dan tabel Y. Kalau tabel T ya bentuknya seperti huruf T, kemudian tabel Y seperti huruf Y. Di dalam tabel T dan Y itu merangkap yang pertama hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Yang terakhir, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Kalau ini di sekolah sudah pasti terjadi, dan ini tanpa disadari juga terjadi. Semua kita di sekolah ini ingin diakui keberadaannya, dan otomatis kita juga akan saling membantu satu sama lain. Kemudian di tabel T itu ada tampak seperti, tidak tampak seperti. Kemudian bekerjanya ada tampak seperti, tidak tampak seperti. Ini nanti di slide selanjutnya akan kita lihat bersama. Kemudian diterima dan dimiliki itu ada juga tampak seperti dan tidak tampak seperti. Begitu juga kalau di tabel Y ada terdengar, terlihat, dan berperilaku. Kita lihat bersama. Kalau di tabel T, hormat yang tidak tampak seperti itu datang tepat waktu. Kemudian yang tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Ini sama dengan keadaan yang kita inginkan dengan yang tidak kita inginkan. Kita menginginkan datang tepat waktu, yang tidak kita inginkan sering hadir terlambat. Kemudian menyapa teman dan guru setiap hari. Tidak tampak sepertinya tak acuh kepada teman dan guru. Ini juga kita perhatikan bersama Bapak dan Ibu, untuk menyapa teman dan guru. Murid kita sekarang rendah ya Bapak Ibu ya. Disinilah kita bisa nanti tuh budaya positif kita kembangkan, harus saling menyapa bersama teman. Jumpa guru dimanapun berada, guru itu harus disapa. Kemudian mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Tidak tampaknya tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan diletakkannya sembarangan. Di poin bekerjanya tampak sepertinya tekun bekerja dan menyimak guru. Tidak tampak sepertinya tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Ini sudah pasti
kita pasti jumpai di dalam kelas. Kemudian menyerahkan tugas tepat waktu, ada juga yang tugas tidak diberikan. Kita lihat di tabel Y itu terdengar, terlihat dan berperilaku. Satu orang berbicara, yuk saya bantu. Kita bisa selesaikan ini bersama. Terima, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam? Nanti akan segera saya kembalikan. Ini bentuk tabel Y. Kalau yang terlihat, berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Kemudian mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik dan berbagi. Kalau di perilaku, tersenyum ramah, memberikan salam hormat, berjabat tangan, dan memberikan ruang bekerja atau postur tubuh yang tenang. Kembali kita bahas bersama Bapak Ibu guru hebat. Di sini ada peraturan dan keyakinan kelas seperti tadi yang saya katakan. Datang tepat waktu, dia misalnya mendapatkan pujian atau imbalan. Nah, kalau di sini selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu merupakan apa Bapak Ibu? Iya, lihat Bu, di situ ada tanggung jawab yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Menghormati, menghargai nilai-nilai kebajikan dalam diri sendiri. Ya, kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu tanggung jawab. Bukan saya mengajar ya Bapak Ibu, kita belajar bersama. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain, berarti bagaimana Bapak dan Ibu pendapatnya? Ya, menghargai atau menghormati. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Iya, bisa tanggung jawab, bisa juga keselamatan, biar selamat dirinya dari hukuman atau konsekuensi ya. Kemudian melakukan kekerasan. Iya, dilarang melakukan kekerasan. Ya, masih dia menghormati atau menghargai orang lain ya Bapak Ibu. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Bisa dia disiplin ya Bu. Ya. Kemudian menggunakan masker. Ya Bu, bisa disiplin, kesehatan, keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas. Keselamatan ya Bu ya, keselamatan dan kenyamanan ya Bu ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Ya, sebelumnya di slide sebelumnya juga sudah saya jelaskan kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua, penguasaan. Yang ketiga, kesenangan. Dan yang terakhir itu ada kebebasan. Ya, saya perbaiki ya Bu, maaf. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Kemudian kita akan masuki yang selanjutnya, yaitu 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat orang merasa bersalah.
Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai manajer. Kalau di posisi penghukum, itu guru yang berbuat seperti menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, bahkan kadang ada yang melotot matanya nengok anak murid itu. Kemudian pembuat rasa bersalah, dia berceramah, biasa menggunakan kata seharusnya, bapak kecewa, ibu kecewa. Kemudian guru sebagai teman, itu biasanya membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian guru sebagai pemantau, dia memantau, menghitung dan mengukur. Kemudian manajer, itulah dia yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian guru berkata, di penghukum, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Di pembuat rasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu bapak atau ibu lelah sekali mengatakan. Baik, kamu seharusnya sudah tahu bapak atau ibu lelah sekali mengatakan, ibu stres, bapak stres. Kalau di teman, ayolah lakukan demi ibu, kasihan sama ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu kamu? Jadi ditanya, ibu kan gak pernah bantu kamu, gantianlah bantu ibu. Itu dia kalau di teman. Kemudian di pemantau, ditanya apa peraturannya. Kalau di manajer, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi solusi itu dicari dari anak murid itu sendiri. Ditemukanlah solusinya itu nanti, sehingga dia nantinya bisa menghargai dirinya sendiri, tahu dia di mana potensi dirinya. Nah, kemudian ini ada hasilnya. Hasil kalau di penghukum anak bisa jadi ya Bu, karena kita juga kebanyakan guru memang tak lepas dari sebagai penghukum. Saya sendiri juga sampai sekarang tak lepas sebagai penghukum. Anak kedepannya yang mungkin pernah saya baca atau saya pernah mengikuti diklat, itu dikatakan budaya positif itu dampaknya di tahun 2045 nanti. Jadi kita laksanakan sekarang, hasilnya nanti di tahun 2045. Nah, hasil kalau di penghukum mungkin anak akan menjadi pemberontak. Dia selalu menyalahkan orang lain, kemudian dia akan selalu berbohong. Kemudian di pembuat rasa bersalah, karena dia merasa bersalah, kata-katanya halus memang dari bapak ibu gurunya, tapi dia kayaknya kesal kali, disalahkannya kali dirinya, iya pula nggak mampu, iya pula salah aku, iya pula nggak bisa aku. Jadi dia terus-menerus menyalahkan diri sendiri. Alhasil dia menjadi disembunyikannya, disangkalnya, bukan? Iya baik, bapak ibu. Iya, menjadi anak yang suka menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Kemudian teman. Nah, kalau kita sebagai guru menjadi teman, anak ketergantungan. Hasilnya anak ketergantungan. Kemudian pemantau, menyesuaikan diri, dia diawasi, suka dipantau, suka dilihat, baru disesuaikan. Ada ibu kepala sekolah itu, sesuaikan lagi gimana, kan gitu. Atau ada Pak PJOK itu yang ditakutinya, baru dia tertib mau baris ketika upacara. Itu tadi dia disesuaikannya dirinya kalau diawasinya. Kalau diawasi, kemudian kalau di manajer dia menjadi menguatkan pribadi, jadi pribadi yang kuat.
Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas. Kalau di penghukum, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Di pembuat rasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Di posisi teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Kalau di pemantau, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Kalau di manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nah, kemudian ada di sini murid berkata, kalau di penghukum, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Udah hafal ya, nggak siap PR. Biar yang nggak siap, paling marah-marah lagi di situ udah. Tanya, itu di penghukum. Kemudian di pembuat rasa bersalah, maafkan saya. Tetapi tadi dia efeknya di sini nanti menjadi suka berbohong. Kemudian di posisi kontrol yang teman, saya berpikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu. Tapi anak jadi ketergantungan pada guru. Kemudian di posisi pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Itu tadi yang seperti saya katakan, kalau tak tertib barisan mau upacara, hukuman apa yang dikasih sama Pak PJOK ini nanti. Kalau saya tidak menggunakan seragam lengkap ketika upacara, apalah yang disuruh Pak PJOK nanti. Kemudian di manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Itu tadi dia ditemukan solusinya dari dirinya sendiri. Nah, kemudian ada dampak pada murid. Yang pertama, kalau dihukum pasti mengulangi kesalahan yang sama. Kalau nggak kerjakan PR, dihukum kutip sampah. Ini aku kerjakan lagi, kutip sampah lagi katanya. Kemudian merasa rendah diri, ini tadi tidak timbul rasa percaya diri anak karena dia merasa bersalah. Yang seharusnya dia mampu, jadi tak mampu dirasanya. Nah, kemudian teman lemah, tidak mandiri, tergantung. Dia bergantung kepada guru. Kemudian di pemantau, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya, itu tadi. Kalau nggak tertib, apa hukumannya? Kalau bekerjakan, apa hadiahnya? Nah, kemudian ada di manajer, anak dapat mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Baik Bapak Ibu guru hebat, akan kita lanjutkan, yaitu yang pertama, seorang pembuat rasa bersalah, dia akan selalu mengatakan, saya kecewa sekali dengan kamu. Kemudian seorang guru di posisi sebagai penghukum, dia akan mengatakan, kamu tidak pernah benar melakukan salah terus. Kemudian posisi sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu, ayolah lakukan demi bapak. Kemudian di posisi pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kemudian sebagai manajer, seorang guru akan mengatakan bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Kembali, seorang guru sebagai penghukum juga akan selalu mengatakan kamu selalu yang paling terakhir, lambat. Kemudian selanjutnya tahapan-tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Di sini kita akan belajar bersama. Di tahap menstabilkan identitas, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak, ibu juga pernah berbuat salah.
Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak, Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak, Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Di tahap validasi kebutuhan, guru akan berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Kemudian, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Kemudian, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Dan yang terakhir, di tahap menanyakan keyakinan. Di sini, anak akan melihat kesalahannya, kemudian dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Biasa guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati bersama? Lalu kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kemudian kamu ingin jadi anak seperti apa? Bisa juga seorang guru mengatakan, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Baik Bapak dan Ibu guru hebat sekalian, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari banyak kekurangan dan kesalahan di sana-sini. Saya mengharapkan yang pertama saran dan masukan dari Ibu Kepala Sekolah, kemudian boleh berupa masukan atau satu pertanyaan dari rekan sejawat kepada Bapak dan Ibu guru hebat. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada CPD yang telah banyak menyampaikan hasil dari penyampaian hari ini. Cuman sedikit yang mau Ibu tanya pada CPD. Ibu mengharap CPD ya. Ibu mau sedikit mengharap kepada Ibu agar kami beserta Bapak dan Ibu guru di sini membuat satu penjelasan ataupun tentang perbedaan hukuman tadi dengan konsekuensinya, agar kiranya ibu-ibu yang ada di ruangan ini nanti di kelas bisa menerapkan kepada anak didiknya. Terima kasih. Baik, kepada Ibu Kepala Sekolah yang terhormat, saya ucapkan terima kasih. Pertanyaan Ibu merupakan masukan dan juga sebagai tambahan supaya saya lebih memahami dari modul 14 tentang budaya positif ini. Baik Bu, saya akan mencoba. Di sini Bapak dan Ibu guru hebat, kita kembali lagi belajar bersama. Saya juga perlu belajar banyak dari Bapak dan Ibu guru hebat, karena saya berdiri di sini
bukan sebagai guru atau sebagai pengajar. Saya juga masih belajar dan masih di tahap memenuhi tugas. Ya, di sini akan kita perhatikan dari perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian sesuatu harus terjadi di konsekuensi. Nah, di sini saya mohon juga penjelasan dari Ibu Rina yang kebetulan di sini guru senior kita. Bagaimana Bu cara menggali kalimatnya ini tadi? Nah, hukuman katanya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kita kembali ke contoh. Nah, kenapa mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi? Karena terlambat ke sekolah itu merupakan hukuman, dan menggantikan kertas tugas tentang yang telah dicoret-coret itu merupakan konsekuensi. Baik Bu, bukannya saya kembali bertanya, saya juga perlu masukan karena saya juga masih belajar. Kepada Ibu kami persilahkan waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya juga akan menambahkan apa yang Ibu Kepala Sekolah tanyakan tadi antara perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau menurut saya Ibu, kalau hukuman itu apa ya? Hukuman itu maksudnya itu sesuatu yang menyakitkan, yang membuat siswa atau peserta didik kita itu merasa dirinya terbebani begitu. Nah, kalau yang konsekuensi itu sesuatu apa yang diharapkan anak didik itu supaya tidak mengulangi lagi kesalahan yang terjadi pada dirinya itu. Nah, itu kalau menurut saya. Nah, hukuman itu maksudnya seperti misalnya apa ya? Siswa itu contohnya. Nah, itu contoh yang pertama misalnya ada siswa yang terlambat datang ke sekolah. Dia ini sering terlambat datang ke sekolah. Nah, jadi sehingga si guru ini tadi ibaratnya muak gitu. Cuman ya maksudnya udah karena sudah sering si siswa ini tadi terlambat, gurunya sudah nggak mampu lagi memberinya hukuman atau yang lain lah. Jadi hukuman yang paling ringan dibuatnya itu mencatat 100 kali di dalam buku. Kalimatnya yaitu tadi, saya tidak akan terlambat lagi datang ke sekolah. Nah, hukuman seperti itu seharusnya tidak bisa dilakukan untuk siswa kita tadi. Nah, kita harus buat konsekuensinya. Apa konsekuensi yang kita butuhkan kepada anak itu supaya tidak lagi terlambat, bukan berupa hukuman. Misalnya konsekuensinya itu misalnya apa ya, anak didik kita itu diberilah motivasi. Apa alasan dia terlambat, mengapa dia datang terlambat, itu diberi siswa itu tadi kita tanya dia, kita dekati, buat pendekatan sama mereka, buat pendekatan sama siswa itu tadi. Apa masalahnya dia terlambat? Nah, itulah konsekuensinya. Nah, seperti itulah Bu yang saya ketahui. Jika ada teman-teman atau guru yang jika ada
teman-teman atau guru-guru yang lain bisa menjelaskan, boleh kita terima masukan. Mungkin ini saya bisa sampaikan Bapak dan Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Baik Bu, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, saya ucapkan terima kasih, dan juga kepada Ibu Rina saya ucapkan terima kasih. Baik, untuk rekan sejawat yang ingin bertanya, saya buka satu sesi lagi kepada Bu Lia, kami persilahkan waktu dan tempat. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini yang mau saya tanyakan mengenai apa saja kira-kira kendala atau hambatan yang Ibu alami ketika menerapkan budaya positif di sekolah. Kemudian bagaimana cara Ibu untuk mengurangi kendala atau hambatan tersebut? Terima kasih. Baik Bu, terima kasih. Pertanyaan juga merupakan sebuah masukan yang paling berharga bagi saya. Yang pertama itu, apa kendala saya melaksanakan budaya positif di sekolah ya Bu ya. Kemudian bagaimana upaya saya melaksanakan budaya positif di sekolah. Yang pertama kendalanya itu yang dari diri saya sendiri. Contoh untuk menerapkan disiplin tadi, masih dia mengarah ke datang tepat waktu ini, dia masih mengarah takut sama kepala sekolah. Belum kesadaran dari diri sendiri supaya saya ini bisa menghargai diri saya sendiri, bagaimana saya bisa disiplin, bisa tertib, bisa sesuai yang diharapkan kepala sekolah. Agak melenceng Bu, kebetulan memang saya mengikuti kegiatan CGP ini, kepala sekolah masih mungkin ada rasa kecewanya Bu. Di sini saya minta izin, karena memang gimana dibilangnya Bu ya, untuk disiplin tadi mengatur waktu Bu. Yang pertama manajemen waktu, disitulah hambatan saya Bu. Jadi kalau untuk disiplin saya ini masih mengarah ke ibu kepala sekolah, takut ditegur, takut dihukum, belum sadar dari aku harus disiplin, datang tepat waktu sehingga saya bisa menghargai diri saya sendiri. Izin Bu sebelumnya. Kemudian upaya yang saya lakukan, yang pertama tadi Bu, sudah saya coba. Ya tadi Bu, yang pertama kalau kita mau disiplinkan murid, ya kita dulu disiplin. Kalau kita tak mau terlambat, ya kita harus duduk duluan di kelas, baru muridnya datang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang saya coba itu membuat kesepakatan kelas Bu. Tadi sudah saya tampilkan, sudah saya coba, dan beberapa yang sudah kami sepakati di kelas kami Bu. Dan yang terakhir itu tadi Bu, menerapkan budaya positif. Seperti yang sudah kita lakukan, yang sudah nyata ya Bu ya, Jumat berbagi. Kalau ada kemalangan dari kelas 1 kita sampai kelas 6 semua turun membantu semampunya, turun berbela-sungkawa. Kemudian budaya positif Bu yang sudah jelas dan kita laksanakan, yaitu setiap hari Jumat melaksanakan sholat duha. Baik Bu, izin sebelumnya saya menyadari masih banyak kekurangan. Terima kasih kepada Lia. Baiklah, karena tuntutan waktu hanya sampai di sinilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya, dimanapun posisinya, posisi kata-kata saya ataupun tampilan slide dari modul 1.4 budaya positif yang kurang, saya di sini mohon izin terutama kepada Ibu Kepala Sekolah dan rekan sejawat, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu hebat sekalian, kita akan melakukan ice breaking, yaitu tepuk 1, 2, 3. Tepuk 1
kembali. Terima kasih Bapak Ibu hebat, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.